Perkenalkan, nama saya Farul Adil Muhammad dengan NPM 200810101038 dari kelas F081. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat untuk mencari nilai akar dengan metode regula falsi sesuai dengan perintah UTS mata kuliah metode numerik. Jadi sebelum saya menjelaskan program saya akan membacakan perintah dari soalnya. Oke, jadi di sini di dalam soalnya pertama-tama disuruh mengimplementasikan metode regula falsi. Pertama-tama mendefinisikan persoalan dari persamaan nonlinear dengan fungsi sebagai berikut, yaitu fx sama dengan e pangkat min x dikurangi x. Kemudian dapatkan nilai xr setiap iterasi mulai dari awal sampai akhir iterasi. Akhir iterasi ditentukan sampai dengan 10 iterasi atau jika nilai absolut b min a lebih kecil dari e. Nilai error akar atau e ditentukan sama dengan 0,0001 sebagai pembatas iterasi nilai fx. Kemudian input batas bawah A dan batas atas B berasal dari input dari user. Oke, berdasarkan perintah tersebut, saya berhasil membuat program seperti ini. Jadi di sini saya mendefinisikan dua fungsi. Fungsi yang pertama untuk mencari nilai fungsinya, yang akan mereturnkan nilai math.exponent min x dikurangi x. Kemudian saya juga mendefinisikan fungsi metode regula falsi dengan 3 parameter, yaitu batas bawah, batas atas, dan juga iterasi maksimum. Sebelum masuk ke penjelasannya, di sini tuh ketika program dijalankan akan di-print data diri saya terlebih dahulu. Setelah itu akan di-print nilai fx-nya. Setelah nilai fx di-print, maka akan mendapatkan inputan user, yaitu untuk nilai error, nilai A, nilai B, dan juga nilai iterasi maksimum. Setelah itu akan dijalankan fungsi metode regula falsi. Oke, jadi di dalam fungsi ini, yang pertama saya lakukan adalah mendefinisikan sebuah dictionary dengan keys dan juga value. Keysnya di sini ada iterasi A, B, X, Fx, terus Fa, dan juga ada Fb. Semua keys ini memiliki value berupa list kosong. Setelah saya mendefinisikan dictionary tadi, saya menghitung nilai dari fungsi A dan juga fungsi B. Setelah ditemukan, saya melakukan if-else statement. Jadi if fungsi A dikali fungsi B lebih kecil dari 0 atau fungsi A dan fungsi B ini berlawanan tanda, maka akan dilakukan iterasinya. Apabila tidak berlawanan tanda, maka akan langsung ke perintah else yang di bawah sini yang akan mengeprint nilai dari FA dikali FB lebih besar dari 0 sehingga tidak terdapat akar. Oke, apabila kondisi di sini memenuhi, maka akan dilakukan iterasi. Pertama-tama, saya mendefinisikan nilai I sama dengan 0. Setelah itu, saya menggunakan looping while ya, while true. Selama ini bernilai benar, saya akan mendapatkan nilai X, yaitu dengan cara X sama dengan A dikali fungsi B dikurangi B dikali fungsi A, kemudian dibagi dengan fungsi B dikurangi fungsi A. Setelah itu setelah mendapatkan nilai X, saya bisa mendapatkan nilai dari fungsi X dengan cara memasukkan X ke dalam fungsi. Kemudian saya mencari nilai absolut B min A sebagai tanda untuk stop iterasi ya. Kemudian saya mendefinisikan suatu list, yaitu list hasil, di mana ini hasil-hasil perhitungan dari iterasi ini. Kemudian di sini didefinisikannya sudah urut. Jadi di sini adalah iterasi, ini adalah batas bawah, ini batas atas, ini nilai X, ini
nilai fungsi X, fungsi A, fungsi B. Ini urutannya sesuai dengan dictionary yang telah saya buat di sini. Kemudian di sini saya melakukan looping lagi for underscore, j in enumerate dictionary. Jadi dictionary-nya ini J ini akan bernilai sebagai keys dari dictionary. Jadi ketika iterasi pertama, jadi nanti J-nya ini bernilai sama dengan iterasi. Kemudian underscore ini akan bernilai indeks ya. Jadi ketika dictionary dengan keys iterasi, di sini value-nya kita akan append. Append ini adalah fungsi dari list untuk memasukkan nilai, di mana nilai tersebut berupa list hasil indeks ke underscore. Underscore ini ketika iterasi 1 underscore bernilai 0. Jadi ini adalah indeks 0, jadi ini akan dimasukkan ke dalam indeks ke 0 dari keys iterasi. Kemudian ketika mengalami increment, maka keys-nya akan keys yang kedua, yaitu A. Di sini A. Kemudian underscore-nya bernilai 1, jadi akan dimasukkan append list hasil indeks 1. Indeks 1 di sini adalah nilai A, jadi sesuai. Kemudian seterusnya hingga didapatkan yang terakhir ya, yaitu fungsi B di sini. Setelah penginputan data tadi, dilakukan if else lagi untuk melakukan penggantian nilai. Jadi if fungsi X dikali fungsi A lebih kecil dari 0, maka nilai B sama dengan X dan juga fungsi B sama dengan fungsi X. Kalau kondisi ini tidak memenuhi, maka yang diganti adalah A sama dengan X dan juga fungsi A sama dengan fungsi X. Setelah dari if else statement tadi, kita lanjutkan iterasi mengalami increment. Nah, setelah mengalami increment di sini melakukan if ya, if untuk mengetahui kapan harus keluar dari looping. Jadi ini if I atau iterasi lebih besar sama dengan N atau iterasi maksimum, atau absolut lebih kecil dari error, atau absolut B min A lebih kecil dari toleransi error. Maka jika salah satu kondisi ini memenuhi, maka akan keluar dari loop tadi. Apabila loopnya sudah selesai, akan dilakukan print. Kita akan ngeprint fungsi tabulate dengan parameter table dictionary, table format, dan juga table headers. Jadi ini merupakan dictionary yang telah saya buat. Kemudian ini adalah format tabelnya. Di sini saya menggunakan fancy grid untuk tampilan yang lebih baik. Kemudian headersnya atau judul-judul kolomnya, di sini saya menggunakan keys dari dictionary yang telah saya buat. Setelah itu saya akan melakukan if else statement lagi untuk mengetahui mengapa iterasi ini berhenti. Jadi if absolute B min A lebih kecil dari error, maka akan di print iterasi berhenti karena nilai error lebih kecil dari toleransi error, dan angka persamaan diperoleh di X sama dengan X dan juga dengan kesalahan absolute fungsi X. Kalau misalnya kondisi ini tidak memenuhi, berarti iterasinya berhenti karena sudah mencapai iterasi maksimum, dan akan di print juga nilai akar beserta kesalahannya. Kemudian sini ada keterangan apabila tabel tidak terlihat jelas, mohon memperbesar ukuran layout terminalnya. Ini untuk tampilan agar lebih baik saja. Oke, itu semua program yang saya buat. Nah, kemudian saya akan lanjut ke uji coba. Jadi untuk uji cobanya di sini sesuai dengan UTS-nya. Pertama-tama di sini ada nilai batas bawah 0, batas atasnya 1. Jadi saya akan jalankan programnya. Nilai toleransi error 0,001 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dengan iterasi 10. Jadi dengan perhitungan tadi didapatkan bahwa nilai X-nya sama dengan berikut. Oke, saya akan tuliskan dalam notepad X sama dengan sekian, dan juga nilai fx-nya sebagai berikut. Fx sama dengan
Jadi dapatkan nilainya untuk iterasi yang pertama ketika batas bawah 0 dan batas atas 1 didapatkan sebagai berikut. Kemudian untuk yang kedua di sini nilainya 0,25 dan 0,75. Saya akan running lagi programnya. Toleransi errornya 10 pangkat minus 3, batas bawahnya 0,25 dan batas atasnya 0,75 dengan iterasi 10. Oke, didapatkan nilai X yang hampir sama atau mungkin sama dengan nilai X sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini, mari kita tuliskan di bawahnya. Nilai X-nya hampir sama dan nilai fx-nya itu adalah, atau nilai kesalahannya di sini adalah sebagai very good. Oke. Kemudian untuk iterasi yang ketiga di sini batas bawahnya 0,5 dan batas atasnya 0,75. Oke, dilakukan lagi programnya 0,5 dan batas atas 0,75 dengan iterasi 10. Oke, didapatkan nilai X-nya seperti ini. Nilai X-nya X sama dengan, dan juga nilai kesalahannya sudah 0,00000. Jadi ini nilai kesalahannya sudah sangat kecil mendekati nilai 0. Ini juga nilai X-nya sangat beda tipis. Kemudian untuk iterasi yang terakhir di sini batas bawahnya 0,5 dan batas atasnya 0,6. Jika dilakukan programnya lagi 0,5 dan 0,6 dengan iterasi 10, didapatkan nilai X-nya sebagai berikut. Nilai X-nya sebagai berikut, X sama dengan Oke, dan sedangkan kesalahannya juga sama ya, 0,000 terus. Jadi di sini setelah saya menjalankan program ini dapat disimpulkan bahwa hasilnya ini sangat mendekati ya, 0,567143290, kemudian dengan kesalahan yang sangat mendekati nilai 0. Oke, sekian dari yang dapat saya sampaikan mengenai program yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.